Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu ya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Doa mulai. Baik, di arsitektur enterprise ini kita akan mempelajari tentang web service menggunakan SOAP ya. Jadi SOAP ini merupakan bagian daripada web service. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang SOA, jadi SOA itu adalah arsitekturnya, sedangkan SOAP ini adalah teknologinya. Oke. Jadi topologinya adalah seperti ini. Jadi web service menggunakan SOAP. Di sini ada SOAP server, kemudian di sini ada SOAP client, dimana masing-masing ini memiliki database ya, database. Di sini servernya pakai Debian server ya, pakai Debian server memiliki IP address 192.168.10.5. Kemudian databasenya ini menggunakan MariaDB, nanti pakai SAMPP. Kemudian di sini databasenya namanya adalah service server. Kemudian di sini dari sisi klien nanti misalnya ada SOAP klien ya, OS-nya menggunakan Windows. Kemudian IP address-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian database-nya pakai MariaDB, nama database-nya adalah service client. Dan nanti di sini ada aplikasi klien berbasis web yang diakses oleh user, nanti kita akan coba. Kemudian di sini nanti ada inquiry, jadi nanti diakses oleh user ya, aplikasi berbasis web. Nah, kemudian nanti ada inquiry ke SOAP server, kemudian SOAP server ini akan memberikan respon pada SOAP client, kemudian nanti akan ditampilkan di sini di aplikasi klien berbasis web ya. Di sini untuk Debian servernya ini nanti kita pakai VirtualBox, jadi kita jalankan VirtualBox-nya. Kita memakai Debian server. Oke, kita start di sini. Nah, ini adalah Debian servernya. Kita masuk. Nah, nih kita sudah Debian login ya. Kita misalkan di sini kita masuk ke sistemnya, kita lihat nanti IP address-nya berapa. Nah, di sini IP address-nya ya, yang ini yang di bawah ini yang nomor 3 ENP0S8, IP address-nya adalah 192.168.10.5/24 ya. Ini adalah IP address Debian servernya. Kemudian untuk Windows-nya kita bisa cek di sini pakai IP config ya. Nah, di sini IP address-nya adalah 192.168.10.1. Jadi nanti untuk kliennya menggunakan ini pakai Windows ya. Kemudian untuk servernya pakai 10.5, kalau untuk kliennya pakai 10.1. Oke. Di Windows kita pakai SAMPP ya. SAMPP kita aktifkan semuanya ini. Apa aja sama MySQL-nya. Ya. Untuk source code-nya silahkan di-download di blog saya. Kemudian untuk catatan ya, untuk menjalankan program aplikasinya saya menggunakan SAMPP 5.6.40, yaitu PHP 56.40 ya. Kemudian catatannya adalah ini, SAMPP ini saya install di drive D ya. Kita buka PHP ini ya, PHP ini nanti kita akan ubah short open tag yang semula off, kemudian di on kan ya. Nah, ini sudah saya buka di sini php.ini ya. Kita coba searching ya.
Nah ini short open tag ya, short open tag pastikan ini adalah on. Kemudian selanjutnya hapus semikolon pada extension swap. Jadi kita harus mengaktifkan extension swap ya. Oke. Untuk mengaktifkannya coba menghapus semikolonnya. Jadi yang di depan ada semikolonnya kita hapus. Ya. Kemudian Ctrl F. Nah ini extension PHP swap DLL ya. Hapus ya. Kemudian restart Apache di pp control panel, kita restart ya, di stop, kemudian di start lagi ya. Kemudian akses http localhost dashboard info php ya, dan pastikan extension swap aktif. Nah ini ya ini adalah PHP infonya. PHP versinya adalah 5.6.40. pastikan kita search swap ya. Di sini pastikan di sini swap ekstensinya sudah aktif. Di sini ada swap client sama swap server. Di sini sudah enable. Nah. Ya. Kemudian nanti kita akan mengakses programnya. Kita taruh di sini localhost swap client ini di Windows ya. Aplikasinya seperti ini. Kemudian di sini ada data server. Data server ini sudah terkoneksi dengan database yang ada di Debian server. Jadi di sini aplikasinya posisinya di sini. Di sini aplikasi klien berbasis web. Kemudian ini berbasis Windows ya untuk swap kliennya. Seperti itu. Dan mengakses di sini. Ya, ini adalah database server yang ada di Debian server. Kemudian di sini ada data klien. Data klien ini masih kosong. Data klien masih kosong. Kita lihat menggunakan SQL ya. SQL yang Windows ya. Nah ini service kliennya mahasiswa ini masih kosong, kemudian kita connect dengan Debian server, database Debian servernya. Nah di sini ada service server ya, ini sudah mengakses Debian server. Nah di mahasiswa ini kalau di server sudah ada database-nya, sedangkan yang di klien tadi itu masih belum ada isinya ya, belum ada datanya. Kita nanti akan mensinkronkan antara server dengan kliennya. Oke ya, kembali lagi ke sini. Ini adalah data server yang ada di database server. Jadi ini nggak boleh redirect ke database, tapi harus melalui web service swap. Ya, kita bisa menambahkan data. Jadi menambahkan data nanti menambahkan data yang ada di server. Misalkan adalah misalkan adalah Ahmad Afif, kita simpan di sini. Nah ini ada Ahmad Afif ya, sudah masuk ke database server ya, servernya. Jadi yang di server ini ada ubah dan juga hapus ya, sedangkan di klien nggak ada sama sekali nanti. Oke, nanti kita bisa ngubah ya, misalkan di sini Ahmad Afif, kita cek di database yang ada di server, kita lihat ini Debian server, kita ini Debian server, kita refresh. Nah ini Ahmad Afif ya, kita masuk. Ini ada Debian server ya. Kemudian kita coba edit ya, edit Ahmad Afif, tambahkan Ahmad Afif Abdurrahman ya. Coba ya, Ahmad Afif Abdurrahman. Oke, kita cek lagi di database Debian server ya.
kita refresh. Nah, Ahmad Afif Abdurrahman. Oke, kemudian kita sinkronkan ya dengan data yang ada di kliennya. Kita klik tombol sinkronisasi data untuk mensinkronkan datanya. Klik OK. Nah, kita akan masuk ke data klien kita. Nah, ini sudah masuk di sini. Jadi ada ini sudah data kliennya. Kalau data server di sini ada tombol ubah sama hapus, sedangkan di data klien nggak ada. Jadi ini antara data yang ada di server maupun di klien ini sama, ya, sama. Seperti itu. Kita cek di sini ya. Ini kita cek database di Windows-nya. Kita refresh. Nah, sudah. Yang semula kosong menjadi ada isinya ya. Ini ada isinya. Kemudian kita kembali lagi ke sini di data server ini, kemudian kita hapus ya, coba kita hapus satu. Nah, kita hapus jadi 6 ya. Jadi data server ini datanya ada 6, sedangkan data klien masih 7 karena belum tersinkronisasi. Jadi nanti bisa pakai sinkronisasi ini ya, sinkronisasi data ya, seperti itu. Jadi demikian, nanti bisa pakai sinkronisasi data untuk mensinkronkan datanya. Nah, ini sudah data klien kita ya, ada 6, data server juga 6. Oke ya, kita akan buka source code-nya ya. Kita akan buka source code-nya. Yang pertama adalah server.php. Nah, di sini kita membuat kelas API server ya. Di sini kita bikin, saya pakai PHP ya, pakai PHP. Jadi konsepnya pakai OOP ya, pakai OOP. Jadi di pemrograman apapun ya, entah itu PHP, entah itu Python atau mungkin Java dan seterusnya, mirip untuk konsep OOP-nya. Jadi di sini ada private ya, ada private, ada public, ada protected juga ada ya. Beda-beda sedikit lah. Dan di sini ada private host, local host, ini database-nya yang pakai service server, kemudian koneksinya ya. Kemudian di sini ada MySQL root. Ini bisa untuk MySQL atau mungkin pakai PostgreSQL seperti itu ya, bisa. Kemudian di sini kita bikin konstruktor ya. Jadi konstruktor itu metode yang pertama kali dibaca sebelum metode-metode yang lain. Ketika kelas itu dijalankan seperti itu. Nah, nanti kita akan menggunakan PDU ya. PDU ini kepanjangan dari PHP Data Object. Jadi PDU ini bisa untuk berbagai macam database koneksinya. Bisa pakai MySQL, bisa pakai PostgreSQL, bisa pakai SQL Server dan seterusnya ya. Banyak database yang disupport sama PDU. Dan PDU ini dipakai di framework Laravel ya. Mungkin kalian kalau tahu tentang framework Laravel, nah Laravel itu dibangun menggunakan PDU ya, PHP Data Object. Makanya Laravel itu bisa pakai MySQL atau mungkin bisa pakai Postgre dan database yang lain seperti itu. Ya, kita di sini pakai koneksinya pakai MySQL ya, pakai MySQL. Ya, karena MariaDB dulu itu kan yang membuat adalah yang bikin MySQL, karena MySQL sekarang sudah dimiliki oleh Oracle, sedangkan yang membuat MySQL sendiri sudah membuat database yang namanya MariaDB seperti itu ya. Di sini ada drivernya MySQL, kemudian usernya root, passwordnya root, portnya adalah 3306. Ini defaultnya portnya. Bisa juga pakai Postgre ya, Postgre juga bisa. Postgre ini juga powerful juga ya, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke sini, konstruktor ya, kita bikin konstruktor. Kemudian kita koneksikan ini, kita pakai MySQL ya, PDU. Di sini ada host, pakai this ya, this driver. Ini kalau di Java pakai titik ya, kalau di PHP pakai tanda panah seperti ini. Jadi beda-beda dikit seperti itu. Kemudian di sini ada diskon, sama dengan new PDU kita membuat objek baru dari kelas PDU ya, disimpan ke variabel diskon seperti itu.
referensinya bisa pakai MySQL, bisa pakai PostgreSQL ya, seperti itu. Ini konstruktor. Ini sebelum metode-metode yang lain, yang pertama kali dibaca adalah konstruktornya. Kemudian di sini kita membuat metode atau fungsi filter ya. Kemudian parameternya adalah data, ini adalah data backlist. Jadi ini untuk menghapus ya, selain angka dan huruf itu akan dihapus di sini. Kemudian di sini kita membuat function tambah mahasiswa dengan parameter name MHS sama nama MHS ya. Name MHS sama nama MHS. Nah, kemudian name MHS kita filter ya, kita filter. Jadi tujuan from filter ini untuk sebagai anti SQL injection ya, sebagai anti SQL injection. Kemudian di sini juga ini query anti SQL injection juga bisa pakai seperti ini juga. Jadi saya doublein untuk anti SQL injectionnya. Ini diskon prepare insert into mahasiswa name nama finish. Ini pakai tanda tanya ini ya. Tanda tanya pertama nanti akan diisi dengan di sini array name MHS, sedangkan tanda tanya kedua ini diisi dengan nama MHS, seperti itu ya. Jadi ini namanya adalah query binding, namanya query binding untuk anti SQL injection ya. Jadi di PDU sendiri sudah ada anti SQL injectionnya, yaitu pakai query binding, namanya pakai seperti ini query binding. Bisa juga kita bikin filter sendiri ya untuk anti SQL injectionnya. Saya bikin anti SQL injectionnya pakai ini, saya doublein ini. Kemudian di sini ada close cursor, jadi kalau sudah di-execute nah, di close cursornya ya. Kemudian variabel-variabel yang tidak dipakai kita hapus pakai unset ya, unset name MHS, nama MHS, seperti itu. Ini untuk menambah mahasiswa, jadi insert itu mahasiswa ya, ini yang ada di servernya ya. Kemudian kita membuat function daftar mahasiswa tanpa ada parameter, dan di sini kita prepare ya, select name nama from mahasiswa.by name, ini adalah query-nya. Kemudian di execute ya. Kemudian untuk menampilkan data ya, banyak record data menggunakan fetch all, jadi di PDO pakai fetch all ya. Kemudian di sini data ya, dari fetch all ini, fetch all PDO ini ditampung di variabel data. Variabel datanya ini dalam bentuk array ya. Kemudian di return mengembalikan nilainya, mengembalikan datanya. Kemudian menghapus query dari memori pakai query close cursor seperti itu. Kemudian di sini ada unset data ya, untuk menghapus datanya ya. Kemudian di sini kita membuat function lihat mahasiswa dengan parameter name ya. Di sini name, di filter name ya. Kemudian di sini ya, query-nya adalah ini select name nama mahasiswa where name, ini adalah query binding berdasarkan parameter di sini ya. Dan kita execute ya, untuk anti SQL injection. Kemudian di sini kalau untuk mengambil banyak data pakai fetch all, tapi untuk mengambil satu record aja pakai fetch saja, dan disimpan ke variabel data dan dari datanya. Kemudian kita hapus query-nya dari memori pakai query close cursor ya. Pakai query close cursor. Kemudian untuk menghapus variabel yang dari memori untuk optimasi pakai unset name sama datanya. Jadi variabel yang nggak dipakai itu di unset atau dihapuskan dari memori. Ini untuk optimasi. Jadi kalau kita membuat aplikasi itu harus kita optimasi program kita agar lebih cepat resource memorinya biar tidak tidak penuh gitu. Kemudian di sini kita bikin function ubah mahasiswa dan parameter name MHS sama nama MHS. Ini untuk mengubah data mahasiswanya. Jadi name MHS kita filter, kemudian kita update ya, pakai ini, pakai update mahasiswa set nama ini.
nama, yang datanya pertama ini mewakili nama MAS, sedangkan tanda tanya kedua ini mewakili NIM MAS. Jadi update mahasiswa set nama, kemudian namanya adalah nama MAS, kemudian where NIM-nya ini adalah NIM MAS. Kemudian setelah itu di execute, kemudian kalau sudah di execute dirubah, kemudian kita hapus query dari memori pakai close cursor, kemudian menghapus variabel-variabel yang sudah nggak dipakai lagi dari memori pakai set. Jadi set NIM MAS nama MAS. Kemudian untuk menghapus data pakai function hapus mahasiswa dengan parameter NIM MAS ya. Kemudian kita menggunakan fungsi dalam ini filter, yaitu ini list filter NIM MAS, kita masukkan ke NIM MAS, kita filter dulu, kemudian di sini kita delete ya query-nya, delete from mahasiswa where NIM sama dengan ini ya, tanda tanya pertama ini muncul pada NIM MAS. Jadi di PD itu ada prepare, ada execute ya, dia pakai query binding ya, biar lebih aman untuk anti SQL injection. Kemudian untuk menghapus query tetap untuk optimasi ya, kita hapus query dari memori pakai plus cursor, dan juga menghapus variabel dari memori pakai unset. Kemudian array optionnya adalah array URI, ini adalah IP yang ada di Debian servernya 192.168.10.5, ini adalah Debian servernya. Kemudian di sini kita membuat objek baru dari kelas swap server ya. Jadi option yang tadi di sini IP-nya dimasukkan ke sini, URI-nya tadi ya, dan disimpan ke variabel server ya. Sebagai API servernya ya, seperti itu. Ini ada di swap servernya ya, yang ada di swap servernya. Kemudian untuk source code kliennya ya, untuk kliennya di sini kita terkoneksi dengan database yang ada di klien di Windows ya, localhost, nama database-nya adalah service client. Tapi kalau yang di server adalah service server, tapi kalau di klien namanya service client. Koneksi database-nya pakai MariaDB atau drivernya pakai MySQL sama sebenarnya. Kemudian drivernya MySQL, misalnya ini password ini ya. Bisa juga pakai Postgre ya, bisa pakai Postgre. Dan di sini adalah kita membuat konstruktor ya, konstruktornya. Konstruktor ini kita tembakkan ke server swapnya ya. Ini IP-nya 192.168.10.5 tadi. Ini adalah apa namanya API servernya ya. Ini IP servernya. Kemudian kita membuat objek baru dari kelas swap client ya, swap client, dan disimpan ke this API ya. Jadi ada swap server, ada swap client ya. Kalau swap server nanti apa namanya, ini yang dipakai di sini tadi ya, swap, makanya tadi swap server sama swap client ya, ini harus ada di sini ya, swap server dan swap client ini dipakai. Nah, di sana harus diaktifkan dulu ekstensinya swap, seperti itu. Ini swap client, this API. Sini kemudian kita koneksikan dengan database lokal client yang ada di Windows. Ini kita pakai MySQL ya, ini pakai PDO ya, PDO. Kemudian untuk menambah mahasiswa kita membuat function tambah MAS dengan parameter NIM MAS sama nama MAS. Nah ini nanti kita tembakkan ke API-nya. Jadi di sini ada this API tambah mahasiswa dan parameter NIM MAS sama nama MAS. Jadi ini nembak langsung ke servernya. Ini nembak langsung ke servernya. Seperti itu. Ini this API. Nembak langsung ke servernya yang ada di server. Misalkan di sini this API tambah mahasiswa gitu ya. This API tadi this API ini memacu pada ini ya, this API new swap client ini ya, memacu pada ini. Nah this API ini ya, tambah mahasiswa. Kalau untuk server ini lengkap ya, tambah mahasiswa gitu ya, tapi kalau untuk klien disingkat mahasiswa jadi MHS gitu.
tambah MAS, itu bedanya di aplikasinya. Jadi kalau server lengkap, mahasiswanya itu lengkap, tapi kalau yang klien itu MAS disingkat. Jadi di sini tambah MAS, kemudian servernya tambah mahasiswa. Kita lihat, jadi kalau ini terkoneksi dengan API server, ya, API swap server ya, tambah mahasiswa yang ada di server ini di atas. Nah ini tambah mahasiswa yang ada di server ini, jadi tambah mahasiswa. Jadi dia nembak, ya, jadi nggak boleh kita langsung terkoneksi dengan database yang ada di server, nggak boleh. Jadi harus melalui API servernya, swap server. Tambah mahasiswa dengan parameter name MAS sama nama MAS. Jadi nembak ke sini, ya, tambah mahasiswa yang ada di file server.php yang ada di swap servernya. Kemudian kembali lagi ke sini ke client.php. Kemudian kita ini untuk menambah mahasiswa. Kemudian untuk melist atau menampilkan data mahasiswa pakai metode yang namanya daftar MHS server. Ya, daftar MHS server. Kemudian nanti di sini memanggil ini ya, this API daftar mahasiswa ya. Jadi kalau untuk menampilkan apa namanya daftar mahasiswa yang ada di server kita memanggil API-nya dulu, kemudian metode daftar mahasiswa. Jadi memanggil metode yang ada di sini, daftar mahasiswa yang ada di servernya. Ini ada di servernya, metode ini yang dipanggil ya. Jadi nggak boleh langsung direct ke database server, nggak boleh, jadi harus pakai API. Kemudian kita return mengembalikan datanya dalam bentuk array ya. Dan dihapus variabel dari memori pakai unset. Kemudian untuk daftar mahasiswa ini untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Sedangkan untuk melihat mahasiswa tertentu, nah pakai function atau metode lihat MAS dengan parameter name ya. Ini akan menembak ke sini, memanggil metode yang ada di server ya. This API lihat mahasiswa, kemudian sudah parameter name. Oke ya, ini lihat mahasiswa, kita lihat di server.php, lihat mahasiswa, berarti nanti langsung nembak ke function ini, lihat mahasiswa yang ada di server dan parameter name. Nah, sini lihat mahasiswa dan parameter name, jadi langsung ditembakkan ke swap servernya. Kemudian disimpan ke variabel data, kemudian di return datanya ya, mengembalikan data. Kemudian menghapus variabel dari memori, jadi kalau sudah nggak dipakai lagi dihapus, dipakai aja. Kemudian kita juga bisa mengubah mahasiswa tadi kan dirubah namanya ya. Ini parameternya menggunakan name MAS sama nama MAS. Kemudian kita panggil API-nya, kemudian memanggil metode ubah mahasiswa yang ada di servernya dengan parameter name MAS sama nama MAS. Jadi ubah mahasiswa, jadi nembak ke servernya tadi. Ubah mahasiswa ini, ubah mahasiswa di sini. Ya. Ubah mahasiswa yang ada di server. Oke, jadi kalau di server itu mahasiswanya lengkap ya, ubah mahasiswa seperti itu ya. Tapi kalau di klien itu disingkat mahasiswa jadi MAS gitu. Ubah MAS. Jadi ini nembak langsung ke metode ubah mahasiswa yang ada di swap servernya. Kemudian menghapus variabel dari memori pakai unset di MAS sama nama MAS buat parameternya. Kemudian untuk menghapus data mahasiswa pakai metode hapus MAS dan parameter yang adalah name MAS. Kemudian di sini memanggil metode yang ada di server yaitu hapus mahasiswa. This API hapus mahasiswa. Jadi kalau di Java itu tetap ya pakai this, cuma kalau di Java pakai titik, sedangkan kalau di PHP pakai tanda panah seperti ini ya. Itu bedanya ya. Ini konsep OOP-nya ya. Hapus mahasiswa ini ada di server.php ini. Hapus mahasiswa ini ya, ada di servernya. Kemudian di sini ini lagi ke kliennya, jadi hapus mahasiswa. Ini bisa dilihat ya source code-nya, bisa di-download di blog saya, dilihat, dicoba. Kemudian tadi ada tombol sinkronisasi, sinkronisasi tadi ya.
sinkronisasi yang ada di ini, sinkronisasi data. Sinkronisasi data. Nah, untuk sinkronisasi data ini saya menghapus. Jadi sinkronisasi ini fungsinya untuk sinkronisasi antara server ke kliennya. Untuk sinkronisasi data ini saya menghapus data-data yang ada di mahasiswa, yang ada di kliennya, database ya, database klien saya hapus semua. Oke, ini ya, prepare delete from mahasiswa, kemudian di execute, kemudian di close cursor untuk menghapus query dari memori. Kemudian saya memanggil metode yang ada di server dan dimasukkan ke variabel data. Jadi saya memanggil metode daftar mahasiswa. Jadi daftar mahasiswa yang ada di swap server saya panggil, ambil datanya, saya simpan ke variabel data ya. Variabel data, kemudian saya for each ini data SR ini saya looping ya, saya masukkan ke data mahasiswa punyanya kliennya, service kliennya tadi ya. Jadi pakai ini insert itu mahasiswa, name, nama, values ini ya. Tanda tanya pertama ini adalah name, sedangkan tanda tanya kedua ini adalah nama. Jadi disimpan. Jadi habis dihapus di kliennya mahasiswanya, kemudian memanggil daftar mahasiswa yang ada di database server melalui swap server tadi, dan disimpan ke variabel data dan dimasukkan ke database klien ya, database kliennya ya, di Windows. Nah ini ya, kemudian di execute. Kemudian di sini kita menghapus query dari memori untuk optimasi program kita pakai close cursor ya. Kemudian menghapus variabel dari memori pakai set data. Kemudian untuk menampilkan daftar mahasiswa yang ada di kliennya pakai ini daftar MS client. Kemudian di prepare select name ya. Ini sudah di namanya kliennya yang ada di Windows. Ini jadi nggak pakai API server karena ini sudah terkoneksi dengan database lokal ya. Di daftar MS client. Jadi nanti menampilkan data yang ada di sini. Nah, kemudian di fetch all mengambil banyak record data dengan fetch all, kemudian di return datanya, kemudian menghapus query dari memori pakai close cursor, kemudian menghapus variabel dari memori pakai unset. Kemudian di sini ada destructor ya, jadi ada konstruktor, ada destructor. Kalau konstruktor itu metode yang pertama kali di load ya, sebelum metode-metode yang lain. Kalau destructor ini fungsinya adalah metode yang paling akhir di load setelah metode-metode yang lain, di paling akhir. Kalau di Java setahu saya cuma ada konstruktor aja, tapi kalau di PHP ada konstruktor dan juga ada destruktornya. Pakai ini destruktornya. Bisa menghapus variabel API dari memori tadi, disnya tadi. Nah, set this API nya saya hapus seperti itu. Ini ada di klien. Kemudian di sini untuk ini ya, apa namanya, indeks PHP-nya ya, indeks PHP-nya di sini. Indeks PHP-nya ini seperti ini ya, indeks. Ini adalah indeks.php-nya ini, indeks.php-nya. Setiap aksi nanti masuknya ke proses ya. Jadi di sini ada tambah data, data klien. Nah, di sini semuanya ini dalam satu file ya. Saya biasanya untuk buat aplikasi seperti itu. Dan saya memanfaatkan get page biasanya. Tambah data misalkan, ini untuk menambahkan tambah data di sini. Ya, misalkan tambah data. Nah, ini pakai page ini ya. Ini variabel page tambah data. Nanti kalau untuk data server ya ini page daftar data server. Kemudian kalau data klien nanti di sini ada page daftar data klien. Nah, seperti itu. Ini satu file. Jadi kalau tambah data lah nanti ya source code-nya adalah seperti ini ya. HTML. Dan di sini saya pakai bootstrap ya, pakai bootstrap untuk CSS-nya. Tambah data sampai sini ya.
untuk source code tambah data sampai sini, source code tambah data. Kemudian untuk mengubah data, ini source code-nya dari sini, ubah data ini ubah data itu kan kayak gini, ubah data. Nah, ini adalah ubah data, source code-nya cuma segini. Kemudian untuk menampilkan daftar mahasiswa yang ada di server seperti ini, segini aja. Di sini memanggil daftar MIS server ya. Tampilkan, nah ini di sini. Nah ini adalah datanya dari server. Kemudian di sini ada data klien cuma segini aja. Data klien itu ini, data klien. Nah ketika ada menambah, kemudian mengedit, mengubah atau menghapus, nah itu masuk ke proses. Jadi di sini ada aksesnya, tambah. Di sini ada include client.php tadi, kelas klien ya, kelas kliennya ya. Proses ini kita ikutkan. Kemudian kalau tambah data ya nanti ditambah ya. Tambah data, jadi tambah MHS post ini dari indeksnya tadi ya. Ketika untuk menambah data, misalkan di sini tambah data, nah di sini adalah postnya adalah action, ini metodenya adalah post, kemudian actionnya adalah proses.php, semuanya masuk ke proses.php. Kemudian ada yang di hidden di sini, hidden nama aksi, yaitu baru tambah data. Ketika tambah data nanti masuknya ke sini, aksinya adalah tambah data, maka postnya adalah name sama nama MHS ya. Nah nanti masuk sini ya, ini adalah ini adalah variabel name dan juga nama MHS ini ya. Ini kan ketika klik simpan ya, nanti dia akan larinya ke sini, tambah data, kemudian di sini name, post, nama MHS ya. Ini ada objek ini dari kliennya tadi ya, yang bawah tadi. Nah ini objek baru dari kelas kliennya ini. Ini kelas klien yang atas tadi itu, nah, ini kelas klien. Di bawah sendiri kita membuat objek baru dari kelas klien. Objeknya adalah objek, masuk ke sini, objek tambah MHS berarti nanti masuknya ke metode sini, tambah MHS ini ya, seperti itu, tambah MHS post name nama MHS, jadi ditembakkan ke metode kliennya ya, metode klien. Kemudian kalau untuk mengubah data ya metode ubah MHS ini di kliennya, ubah MHS ini, ubah MHS yang ada di klien, parameternya name sama nama MHS. Kemudian kalau untuk menghapus ya ini get aksi hapus, ini hapus, metode hapus yang ada di klien, hapus seperti ini, parameternya adalah name MHS. Kemudian untuk sinkronisasi ya, masih ada sinkronisasi, nanti pakai sinkronisasi yang tadi, metode sinkronisasi yang ada di kelas lainnya. Jadi itu ya, jadi nggak langsung kita nembak ke database-nya server enggak, tapi harus menggunakan swap server, API swap server. Ini di sini tambah data server, data klien ya, seperti itu ya. Di sini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.